berdoa bersama-sama sebelum mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan dulu siswa kita semuanya bergerak berguling. Aliza, Dima, Dita, Ida, Ikro, Iza, Denisa, Kesi, Melati, Muhammad Jati, Muhammad Fadil, Muhammad Ridho, Mustaqim, Nazwa, Niki, Rena, Rahman Mufaridi, Rehan, Sidianuzi, Ulfatul Rahman, Iwit, supaya hati yang tidak supaya apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Ngantuk tak? Alhamdulillah. Mari kita sudah tentang pertemuan kemarin tentang apa? Kemarin akhlak terpuji. Apa akhlak terpuji kemarin? Sopan, adab sholat dan zikir. Apa? Adab sholat dan zikir. Sekarang saya mau bertanya, kalau orang sholat bermain-main tidak khusyuk, boleh tak? Ya. Sholat sambil ngobrol boleh tak? Ya. Sholat sambil tertawa boleh tak? Berzikir itu baca istighfar, baca tasbih. Berzikir lebih baik berzikir dengan duduk tenang atau zikir sambil ngobrol. Sambil potongi kuku atau sambil duduk baik-baik. Ini pada kesempatan ini kita akan bahas tentang adab, materi tentang apa? Adab sholat dan zikir. Pasti kita dimukali sholat sunat. Maka itu kita akan bacakan. Pertama itu kita pengertian sholat, pengertian zikir, adab sholat, adab zikir dan hikmah dalam materi pengertian sholat. Kita semua kan tiap hari melakukan sholat. Sholat yang wajib berapa kali? 5 kali. Sholat adalah suatu ibadah yang tersusun berupa beberapa perkataan, pembacaan, perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian ditutup dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada syarat rukun. Kemudian berbahasa sholat berarti berdoa. Jadi ketika sholat itu kita
dalam posisi berdoa kepada Allah. Kemudian kalau dalam bahasa lain, surah itu merujuk dalam itu ritual ibadah pemeluk agama Islam. Jadi agama Islam ini ibadahnya, ritualnya adalah sholat. Inilah bentuk bahwa kita beribadah kepada Allah. Kalau ngomong agama lain, ritual ibadahnya lain-lain. Kita sebagai orang Islam ritual ibadahnya sholat. Pengertian dikir atau dasar berdakar yang berarti mengingat atau menyebut. Kalau mengingat itu di mana? Pikiran kita atau di hati kita. Itu namanya kalau menyebut di mana? Di mulut menyebut. Zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah dengan memuliakannya. Contoh berzikir itu membaca tasbih di mana? Subhanallah. Membaca tahlil la ilaha illallah. Atau menyebut dengan baca asmaul husna. Atau menyebut dengan baca istighfar, itu namanya berzikir. Di dalam melakukan zikir atau sholat itu harus mempunyai adab atau tata cara yang baik di dalam melakukan sholat atau di zikir. Adab sholat ini kalau kurang melakukan sholat pertama apa? Kedua, hatinya keras. Ketiga, menjaga kebersihan atasnya. Keempat, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat. Semua hadir untuk menghadap Allah. Artinya ikhlas, bukan karena yang lain, bukan karena ustaznya lalu takut. Kemudian karena ustaznya main-main, itu namanya tidak ya. Nah, menjaga waktu. Kalau sudah waktu azan datang ya sudah segera kembali melakukan sholat. Menjaga kebersihan, pakaian harus bersih, tempatnya harus bersih. Menyingkirkan gambar dari gambar-gambar yang ganggu itu disingkirkan supaya pikiran kita tidak melihat ke gambar tadi. Kemudian memakai pakaian yang terbaik. Ketika sholat pakaiannya harus yang bersih dan baik. Pakaian yang paling bagus untuk sholat. Karena pakaian untuk bermain dipakai untuk sholat. Pakaian untuk ketemuan dipakai untuk sholat. Jadi sholat berusaha adabnya memakai sholat yang terbaik. Warna putih, yang sarung, yang rajin, pakai mukena, putri, mukena yang bagus. Beserta memakai menyesal serta bersedih. Kalau sholat itu sudah khusyuk menyesali atas perbuatan dosa kita. Kemudian melakukan dengan khusyuk yang namanya sholat khusyuk. Berzikir, adab zikir. Kalau kita membaca tasbih, membaca sholawat, membaca istighfar, asmaul husna, ada berzikir di gambar. Gambar apa yang kurang lagi berzikir, ikhlas dalam berzikir, merendahkan suaranya, keluar keras-kerasnya. Yang penting hati kita masuk di dalam hati kita. Berzikir dengan diri janganlah dicontohkan Rasulullah. Kalau kita habis sholat, zikirnya pertama baca apa? Habis sholat pertama baca apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian membaca memahami maknanya. Kalau berzikir berusaha maknanya ngerti. Lalu subhanallah maknanya apa? Subhanallah maknanya maha suci Allah. Kalau alhamdulillah maknanya segala puji bagi Allah. Allahu Akbar maknanya apa? Allah Maha. Ketika menyebut asma Allah itu diusahakan tahu arti daripada
makna tersebut. Duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci. Lebih pasti kalau di rumah ya tempatnya yang suci, kalau di asrama tempatnya yang bersih. Mewangikan pakaian dengan tepat. Pakaiannya misalkan pakai pakaian yang wangi, tempatnya diwangi-wangi biar kusuk. Kalau kamu berzikir bau pesing, itu bau kusuk, zikirnya tidak kusuk. Tapi kalau kita berzikir pakaiannya bersih, ruangannya wangi, otomatis hati kita melok, merasa kusuk. Memilih tempat yang agak sunyi. Kalau berzikir berusaha mencari tempat yang tidak ramai. Kalau ramai berzikir sendiri dan terganggu. Tapi berzikir sendiri jadi bisa menghayati dengan apa yang kita baca lagi. Kemudian hikmah sholat mendidik, disiplin dan menghargai waktu. Menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba Allah dan penciptanya. Menjadikan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah, menanamkan yang tidak ada yang memberi kesempatan dan kebenaran Allah. Salah dapat menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Ini hikmah sholat. Ketika kita mau melaksanakan sholat, dari apa yang telah kita lakukan itu akan muncul diri pada kepribadian diri kita. Itu namanya hikmah. Contoh di sini mendidik disiplin, menjadi hati lebih tenang kalau sering melaksanakan sholat, menjalankan manusia tentang hakikat sholat, kemudian menanamkan nilai yang tidak ada memberi. Sholat dapat kita mengurangi perbuatan kecil dan munkar. Nah, inilah hikmah dari kita ketika kita mau melaksanakan sholat. Manfaat zikir membuat orang lebih semangat untuk berusaha. Banyak berzikir ingat pada Allah, berarti lebih semangat untuk berusaha. Hati menjadi lebih tenang. Kalau mudah gelisah lagi hati pikiran tidak tenang tuh, ngomong sedih karena ditinggal siapa, mama sedih kali duit belum dapat kiriman dan sebagainya, itu banyak berzikir, maka hatinya lebih tenang. Bersabar dan tegar dalam menghadapi masalah apapun. Kalau banyak berzikir, masalah-masalahnya akan kita hadapi dengan tenang. Dan seterusnya, menjadikan diri semakin dekat sang pencipta, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Kalau kita ingat kepada Allah, coba kepalanya diangkat. Nah gitu, nanti kita tidur kalau sampai kepalanya meletakkan diri. Nah, kawan-kawan semuanya, jadi setelah kita memahami tadi tentang makna berzikir, apa namanya, adab sholat dan adab apa? Berzikir. Maka pada kesempatan kali ini coba baca, diperhatikan di depan. Kita akan melakukan proyek diskusi tentang apa, dibaca coba, apa saja indikasi orang sudah melaksanakan sholat dengan khusyuk. Apakah implikasi bagi orang sholatnya yang khusyuk dalam kehidupan sosial bermasyarakat? Kemukakan alasan-alasan kalian. Buat diskusi bisa disimak di sini. Kemudian siapa kelompok mendiskusikan tentang diskusi, tapi setiap hasil diskusi dipresentasikan di depan, dikumpulkan kepada depan. Nanti kita akan nilai setiap diskusi tersebut. Silakan di setiap kelompok maju ke depan semuanya untuk mengambil diskusi, maju ke depan. Nanti bagikan ke diskusi bagikan kertasnya, diskusikan di dalam setiap kelompok kalian dari materi yang di sini yang ada. Sudah semuanya, silakan dibahas, didiskusikan tentang materi diskusi yang berada di sini. Setiap kelompok diskusi masing-masing kelompok menulis hasil diskusinya, dan nanti kita presentasikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Mengikuti saya di
diskusikan hasil daripada yang tentang apa saja indikasi seorang wanita yang musuh. Jadi ketika musuh apa saja dilakukan. Pada tulis indikasi yang contoh kalau melakukan sesuatu musuh apa saja. Indikasinya untuk dan ciri-cirinya kalau orang itu melakukan sholat dengan musuh itu apa? Tulis sebanyak. Kemudian yang kedua, implikasi itu ketika kita melakukan sholat kemudian sholat kita musuh, apa implikasinya yang akan timbul di dalam beberapa masalah itu jadi orang yang seperti apa kalau sholat kita musuh. Sebenarnya juga didiskusikan masing-masing di setiap pertanyaan tersebut temukan alasan. Jadi kalau seseorang itu sholat yang khusus itu contohnya gimana? Contoh sholat orang yang khusus alasannya apa? Tidak jalan. Diskusikan dengan bagaimana tugasnya sudah selesai? Sudah. Silakan perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Perwakilan kelompok maju dulu ke depan. Semuanya Izan, Fadil, Kesi. Rupanya yang rapi. Nah, Pak, yang itu siapa mikro? Maju ke depan semua. Udah nomor satu ada nomor satu. Ya silakan nomor satu ini ya. Siapa tadi? Oke, nomor situ ya. Nomor satu ini bos ini. Adil maju ke depan dibacakan. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi. Sedikit. Dan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mewakili dari kelompok imam akan membacakan hasil diskusi. 1. Indikasi seseorang sudah melaksanakan sholat dengan khusyuk. 2. Tenang bacanya fasih, lalu menata tempat sujudnya, pakaiannya rapi, hanya ingat kepada Allah. 2. Sholat kita pada waktunya. 3. Tidak ketinggalan dari sebelumnya. Indikasi orang yang sholat sedang khusyuk sering baik pada orang lain. 2. Tidak pernah melakukan perbuatan dosa. 3. Berpemimpin yang baik pada orang yang kurang di sekitarnya. 4. Selalu melakukan kebaikan dengan ikhlas dan tulus karena Allah. 5. Rajin bersedekah karena hatinya merasa terpanggil dia untuk selalu berbagi kepada orang yang membutuhkan. Tepuk tangan.
kita sudah menemukannya dan memahami tentang hal tersebut, maka kita sekarang apabila ini adalah refleksi kita, apa yang akan kita lakukan, kamu lakukan jika melihat temanmu melakukan sholat berdua. Dan kelompok ini kira-kira apa? Menegurnya. Karena kelompok itu kalau tahu kalau ada kawannya itu sholatnya bergurau, gimana? Menasihati. Kelompok itu apa kalau kawan kamu di samping kamu itu sholatnya main-main gitu? Gimana? Mengingati. Kapan mengingati ya? Kapan waktu yang tepat mengingatkan kawan itu? Selesai sholat diomongin, kamu tadi main-main, kalau sholat main-main itu tidak salah. Menurutku apakah yang terkadang membuat kita malas berpikir? Atas apa itu? Kira-kira apa? Kita yang jadi kepala kita pikir teman. Apa yang menjadikan kita malas berpikir? Ngantuk, terus apalagi lama. Ini ada apa lagi? Malas menjadi malas berpikir. Apa solusinya orang ngantuk? Biar tidak ngantuk. Apa solusinya? Kopi. Melek saja lah. Masa berpikir harus ngopi. Makanan dong. Ditahan makanya itu ditahan. Kalau tidur jangan terlalu larut istirahat seperti itu. Jangan ngopi saja. Kemudian yang ketiga, menurutku kenapa terkadang meskipun sudah berpikir tetapi hati masih gelisah? Bapak kira-kira kenapa itu? Apa hatinya masih gelisah? Kenapa hatinya masih gelisah? Kurang khusyuk, jadi kurang khusyuk dirinya. Di sini terlalu banyak pikiran, pikirnya kemana-mana, pikir utang, pikir apa lagi? Pikir uang jajan, dan pikir-pikir kan? Melihat kawannya makan enak. Terus apa lagi? Kurang tepat waktu pikirnya, tidak ada di dalam hatinya. Jadi ketika kita berpikir harus betul-betul konsentrasi bahwa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya kita akhiri pertemuan kita, materi kita tentang apa tadi? Adab sholat dan zikir. Materi ke depan kita setelah adab sholat dan zikir pada kesempatan pertemuan selanjutnya yaitu materi tentang menghadap kepada Tuhan. Saja, marilah kita tutup pertemuan dari kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca doa. Ketualah untuk memimpin doa.